Shalom. Siang hari ini kita ada di kebun raya, ada di satu tempat yang sangat luar biasa indahnya ciptaan Tuhan. Hari ini kita akan memulai sesuatu yang baru dari KDSI, yaitu berbicara tentang Tuhan. Kita akan mengadakan podcast. Teman-teman nanti akan mengetahui dari narasumber-narasumber yang luar biasa, sehingga kita boleh mengetahui apa sih karya Tuhan di dalam hidup kita. Hari ini saya membawa seorang narasumber yang luar biasa, seorang wanita yang hebat, yang sangat-sangat bisa menginspirasi setiap wanita. Saya perkenalkan terlebih dahulu, saya sendiri bernama Erhan. Saya adalah mahasiswa program studi teologia, magister teologia di KDSI. Kita akan berbincang dengan seorang wanita yang sangat super hebat ini. Saya perkenalkan dulu ya. Ibu namanya siapa? Saya biasa dipanggil Ibu Linda. Ibu Linda, oke. Nah, terus saya tanya sekarang nih, kalau dulu Ibu Linda itu mulai dari SMP mengenal Tuhan, apa pihak keluarga itu memperbolehkan, apa melarang? Oh, melarang. Oh iya, ini menarik nih Ibu nih. Ibu harus cerita lebih banyak lagi di soal melarang Dibuka ini. dibuka Iya, dibuka di sini supaya teman-teman tahu. Kalau saya ke gereja, jadi saya kalau ke gereja sembunyi-sembunyi. Ya. Pertama saya lempar sepatu saya di pintu depan, samping Di teras gitu kan? teras, iya. Tapi arahnya nggak ke depan pintu, jadi ke arah biasa buang sampah. Oke, ya. Lempar tas gitu kan. Nah, baru saya secara diam-diam saya keluar. Nah, kalau pulang juga seperti itu. Jadi saya sembunyikan dulu barang-barang, semua sepatu saya simpan. Jadi kalau ketahuan, saya pasti ditanya, dapat apa? Katanya. Gitu. Kenyang lo di gereja. Oh gitu ya. Oh iya menarik. Nah, cuman yang mungkin gini ya, orang tua mungkin ada curiga gitu ya. Ini kok anak tiap hari Minggu keluar gitu kan? Terus rapi gitu kan? Iya. Rapi gitu. Nah, apakah kecurigaan mereka itu langsung mereka tegur gitu? Iya, langsung. Jadi setiap minggu ditegur. Iya, kemana lu katanya gitu. Nah, saya ditanya gitu. Ya, saya nggak bohong. Saya bilang ke gereja. Saya bilang gitu. Enak ke gereja. Saya diam. Ya. Kenyang katanya gitu. Dikatanya. Dapat apa di gereja? Gitu. Saya hanya diam saja sambil ya Tuhan, ada rasa sedih. Tapi kesedihan saya itu tidak lebih besar dari sukacita saya. Iya. Amin, bener. Nah, terus orang tua kan oke lah, melarangnya nggak terlalu ekstrim ya. Maksudnya hanya cuman nanya yang ya udah kenyang nggak, puas nggak, apa segala macam. Nah, dari keluarga ini, apakah ibu orang pertama yang benar-benar ke gereja? Apa ada orang lain? Nggak ada. Jadi mama saya itu punya anak 7 bersaudara. Saya anak ketiga, jadi sayalah yang pertama kali datang Tuhan. Iya, mengenal Tuhan. Oh, luar biasa ya. Kan di Alkitab dibilang kan bahwa satu orang bertobat seisi rumah tangga pasti akan bertobat. Nah, gimana caranya ibu itu pengen gitu ya semua itu kenal Tuhan? Caranya? Jadi pertama saya udah masuk ke gereja, saya ceritakan dulu ke adik saya yang keempat. Saya anak ketiga, yang keempat saya ceritakan tentang gereja dan lain sebagainya. Dia tertarik. Nah, akhirnya kita ikut. Jadi ke gereja berdua. Nah, terus mulai ada teman nih. Mulai ada teman. Teman sekutu ya. Biar dimarahinnya sama-sama sama ibu sama bapaknya. Jadi saling ngintip dulu nih kalau mau ke gereja. Jaga di belakang, lihat di depan gitu kan. Iya. Gitu. Nah, udah ada teman. Nah, terus berjalannya waktu, karena di gereja itu ada sekolah Alkitab ya. Nah, saya di situ ikut. Nah, sekolah Alkitab pada waktu itu penginjilan, mata kuliahnya penginjilan, saya ngikut. Itu kan proses ya, dari saya kenal Tuhan, saya ke gereja itu proses nggak gampang. Waktu itu saya ngajak mama ke gereja juga. Jadi saya nih jujur ya, baptis. Waktu itu mau dibaptis kan harus tanda tangan orang tua kan. Betul. Nah, saya nggak dapet tanda tangan. Jadi saya memalsukan. Luar biasa teman-teman, luar biasa. Luar biasa. Jangan dicontoh ya.
Aduh, ini Ya karena oke. kan kalau nggak dapet tanda tangan nggak Nggak dibaptis, bener. Iya, Oke, ya, jadi oke lah ya, kita maklumi. Oke, terus lanjut. ya karena akhirnya saya ketemu Koko, karena kan Koko saya itu kan dia dididiknya di Surabaya, Iya, jadi jarang ketemu di Iya. Surabaya. Kalau Iya. cici saya itu kan di Jakarta, Iya, jadi yang betul. paling dekat memang sama adik saya ini, Iya. yang sama adik-adik saya yang paling kecil, karena yang kecil juga kurang bisa saya ajak ngobrol lah Oh, gitu. iya. Jadi selisihnya antara saya sama adik saya itu lebih dari 10 tahun. Oh, iya, cukup jauh ya. Nah, seiring waktu jalan, nah ada teologi, di teologi itu saya sekolah, ada penginjilan, nah ditantang lah di tugas itu, di mata kuliah tersebut saya harus bawa jiwa. Oke. Minimal satu. Minimal satu. Terus pertama-tama yang diinjili ada orang yang paling dekat. Oh. Jadi sasaran utama saya adalah keluarga saya sendiri. Iya. Ya, pertama Cici, Iya. Koko, adik-adik saya lah, pokoknya saya. Nah akhirnya yang paling gampang memang adik. Adik saya Karena paling dekat. paling dekat, Oke. yang biasa sama adik saya, karena saya urus kan, kalau gendong, mandi apa segala Ya. macam. Jadi saya ajak ke gereja, dia mau. Lanjut adik, gampang. Yang paling susah cici saya. Oke. Nah pada waktu cici saya ajak, cici saya nantang gini. Sebelum saya melihat yang namanya Yesus, saya nggak akan percaya yang namanya Yesus. Oh, aduh, Gitu, ekstrim itu ya. Iya, dia Luar bilang gitu. biasa. Sedih sih saya ya, sedih, rasa ada sedih, tapi ya udahlah. Nah akhirnya beberapa waktu kemudian, berapa minggu kemudian, cici saya tuh bilang ke saya, dia bahwa dia tuh dimimpiin dia seperti didatangi oleh sesosok orang yang seperti Yesus, Oh, iya. seperti Bunda Maria gitu. Nah sejak itulah dia percaya masuk Kristen. Oh, Iya. berarti urutannya dari Bu Linda, adiknya, baru cicinya. Iya, Nah, setelah Cici. itu baru Kalau semua ikut, ya? baru semua. Oh, semua. Jadi termasuk mama, Termasuk papa, mama. iya. Oke. Ya mama papa juga so tahu loh gitu kan, anak baru gede gitu kan, kalau papa kan kayak gitu. Kita udah dapat banyak hal yang luar biasa ya teman-teman ya, bahwa kekristenan itu nggak semudah apa yang orang pikirkan. Berbicara tentang Tuhan juga nggak semudah apa yang orang pikirkan. Tapi kalau Tuhan sudah bekerja, kalau Tuhan sudah berkarya, orang-orang seperti Bu Linda yang dari 7 bersaudara, dari orang tuanya nggak ngerti firman Tuhan, nggak tahu Tuhan, yang kalau bahasa Bogornya itu kekeh untuk mempertahankan agama adat istiadat itu. Dan ini adalah satu hal yang luar biasa kalau Ibu Linda bisa mendobrak tradisi tersebut. Nah, untuk terakhir sebelum kita mengakhiri acara ini, saya mau minta Bu Linda nih saran-saran buat teman-teman nih tentang apapun bolehlah Bu Linda, silahkan. Ya, yang saya dapatkan dari kehidupan saya terhadap Tuhan, pokoknya jangan tinggalin Tuhan. Amin. Dalam keadaan apapun, Tuhan nggak berjanji langit selalu biru. Amin. Ya kan? Pasti ada masalah-masalahnya yang kita hadapi, tapi dengan catatan tetap setia. Enak nggak enak, suka nggak suka, sakit nggak sakit, tetap setia. Jangan tinggalin Tuhan. Amin. Terima kasih Bu Linda buat quotes of the day hari ini ya kan. Langit tidak selalu biru, malah hari ini pun mendung teman-teman ya. Kita hari ini ada di Kebun Raya, ini adalah podcast perdana kita. Jadi teman-teman maklum lah ya kalau misalkan di sini kita kadang-kadang ada semut nih gitu kan. Ada apa gitu kan ya. Ini di alam terbuka, nanti kita akan buat podcast lagi di tempat yang lain. Terima kasih teman-teman ya. Kita akan selesai dalam hitungan 3, 2, 1. Shalom. Tuhan Yesus.